Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Nam Budaya, salam harmoni. Selamat sore Bu Diatri dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik dan bersemangat ya hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek untuk semester ganjil tahun 2023-2024, yaitu hasil proyek Libre dari Sistem Manajemen Desa Kamasan atau yang kami sebut sebagai SMADA. Sebelum kita memasuki esensi dari proyek yang akan kami presentasikan, izinkan saya mewakili rekan-rekan kelompok saya untuk sejenak menyampaikan rasa terima kasih kami atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan oleh dosen dan praktisi selama proses pembelajaran. Proyek ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi kami untuk mengimplementasikan materi dan konsep-konsep yang telah dipelajari selama kuliah praktisi. Karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami kelompok 5, yaitu saya sendiri Ketut Ananda Darmawati dengan NIM 221509135, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dewi Nasafitri dengan NIM 221509104. Perkenalkan, nama Kenalkan, nama saya Putu Dewi Oktariani dengan NIM 2215091070. Baik, itu tadi perkenalan dari kami yang akan menyajikan materi pada presentasi hari ini. Tanpa menunda lebih lama, mari kita menjelajahi proyek kami yang berfokus pada sistem manajemen desa Kamasan atau yang kami sebut sebagai SMADA. Untuk rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ganjar. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu kita buat sebelum kita dapat menghasilkan Ganjar. Di mana dapat dilihat pada gambar, dijelaskan bahwa sebelum kita membuat Ganjar, ada baiknya kita di sini menjelaskan atau mengisikan nama-nama dari kegiatan-kegiatan kita yang telah kita buat pada work breakdown structure. Nah, selanjutnya di sini juga kita harus memberikan keterangan mengenai durasi dari start dan finish-nya, lalu juga terdapat predecessor, yang dimana predecessor ini merupakan petanda bahwa kegiatan tersebut dapat bisa dilaksanakan apabila kegiatan yang menjadi predecessor tersebut bisa telah selesai. Nah, saya contohkan pada nomor 4, di mana kegiatan nomor 4 ini baru bisa dilaksanakan apabila yang mana di kegiatan 3 itu telah selesai. Nah, dan juga ada resource name, yang dimana resource name ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung pada kegiatan ini, yang dimana setiap orangnya memiliki tanggung jawab atau tanggung jawab dari kegiatan tersebut. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa apabila hanya ada satu orang pada kegiatan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut sebanyak 100% melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu di sini ada 2 orang yang bisa dikatakan bahwa 50% pengguna ini melakukan kegiatan tersebut dan juga bersama dengan Nanda sebanyak 50%. Nah, selanjutnya kita melihat resource terlebih dahulu. Oke, di sini bisa dilihat kita juga perlu mengisikan nama-nama, type, email, inisial, grup dari orang-orang yang terlibat langsung, dan juga mengisi standar rate dan juga overtime rate, yang dimana ini akan digunakan pada saat gaji dan juga pada kegiatan lainnya. Nah, kita akan kembali ke sebelumnya.
Di sini setelah kita melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita bisa melihat hasil dari Gantt yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai Gantt yang ada pada tampilan ini, yang dimana apabila di sini bisa dilihat terdapat garis hitam yang dimana ini merupakan waktu keseluruhan dari proyek tersebut. Lalu juga ada garis abu-abu di sini yang menjadi baseline-nya. Dan juga terdapat garis biru yang di tengahnya terdapat garis hitam, yang dimana ini merupakan garis tracking. Nah, bisa dilihat sampai bawah. Nah, inilah Gantt dari Project Libre Sistem Manajemen Desa Kemasan atau SMADA. Selanjutnya, untuk tracking progress, resource histogram, dan juga pengukuran review management itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oleh sebab itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tracking progress akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tracking pada Project Libre yang telah kelompok kami lakukan. Dapat dilihat pada tracking di sini ada beberapa tabel yang terdiri dari nama project, kapan project tersebut dimulai, kapan project tersebut diselesaikan, persentase penyelesaian proyek tersebut, ada durasi yang digunakan untuk proyek tersebut, ada sisa waktu pada proyek tersebut, ada sisa pekerjaan yang harus dilakukan pada proyek tersebut, ada jam yang digunakan untuk proyek tersebut, dan juga ada biaya yang digunakan pada proyek tersebut. Nah, di sini kelompok kami menggunakan persentase penyelesaian yaitu 100% yang menyebabkan jika kita ubah ke sistem SMADA bahwa semua proyek memiliki centang hijau di samping kirinya. Dapat melihat dan jika kita kembali lagi pada tracking, ada juga beberapa detail yang kami tambahkan, yaitu jika kami menginsert start project perencanaan, project jam perencanaan sudah memiliki waktu yang pas seperti pada actual start, dan juga sama halnya seperti di finish. Mungkin sekian dari materi yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Sekian dari penjelasan tracker. Sekian dari materi saya terima kasih atas waktunya. Waktunya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya yaitu resource histogram. Akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan resource histogram. Yang pertama, untuk melihat histogram dapat melihat pada bagian menu resource histogram DMS. Di sini saya akan mengambil contoh dari resource histogram dari resource Nanda, di mana tampilan resource histogramnya itu adalah 100% dan 50%, dan ada beberapa lainnya juga. Nah, di mana yang 100% bahwa resource dari Nanda itu sudah bekerja dalam 1 hari full dengan 1 resource. Yang kedua itu 50% yang berarti Nanda bekerja dalam 1 hari secara full namun bekerja dengan resource lainnya. Nah, yang kedua itu adalah resource Aldi. Nah, di sini saya mengambil resource Aldi yang dimana dari tampilan resource histogram Aldi terdapat 100% itu 2 kali, yang berarti Aldi bekerja dalam 2 hari secara full. Dan ada juga yang lainnya. Dan di sini saya juga akan menampilkan juga resource histogram yang lainnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja proyek dengan EVM atau Earned Value Management. Jadi, EVM ini merupakan suatu pengukuran untuk mengukur kinerja dari proyek, apakah proyek sudah sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan anggaran. Yang pertama, kita akan melihat earned value dari schedule. Nah, pada earned value pada schedule ini sudah tertera BCWS, BCWP, dan juga SPI. Untuk mengukurnya, kita bisa lihat di SPI ini. Nah, mohon maaf, pada SPI ini tidak terlihat angka 1. Mungkin ada kesalahan yang tidak kami ketahui. Jadi, dari kelompok kami, mohon maaf. Untuk selanjutnya, kita beralih pada earned value cost. Nah, untuk melihat biaya yang digunakan pada proyek ini. Untuk itu bisa dilihat pada tampilan ini, terdapat juga BCWS, BCWP yang sama, dan juga terdapat CPI untuk mengukur biaya dari proyek yang dilaksanakan. Nah, di sini terdapat angka 1 yang menyimpulkan proyek ini sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya ada TCPI-nya. Nah, TCPI ini bertujuan untuk dapat mengecek apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. Pada proyek ini, TCPI ini terdapat 0 dan juga 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa proyek ini sudah dapat dilanjutkan dengan proyek sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir mengenai earned value. Bisa dilihat halaman earned value pada tampilan ini sudah hampir sama. Dengan itu kita bisa kembali ke default. Setelah kembali ke default, kita akan melihat bagaimana ACWP, BCWP, dan BCWS dari proyek yang sudah terbuat. Kita blok dulu semua. Lalu kita ke view untuk melihat chartnya. Nah, di sini kita bisa pilih cost. ACWP ini, kita ke ACWP. Nah, ACWP ini bertujuan untuk mengukur anggaran biaya. Selanjutnya ke BCWP, ini untuk perbandingan biaya dan juga perbandingan dari schedule-nya. Perbandingan pertama kita lihat dari biayanya, dari ACWP dan BCWP. Nah, bisa dilihat chart atau garis diagramnya itu sama, sehingga dapat disimpulkan proyek ini sudah berjalan dengan lancar dengan biaya yang sudah sama dari sebenarnya dan juga biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada BCWP dan BCWS. Untuk BCWP dan BCWS ini yaitu untuk mengecek schedule. Bisa dilihat bahwa pada garis chart ini berjalan seiringan antara BCWP dan BCWS, jadi bisa kita simpulkan bahwa schedule dari proyek ini sudah terlaksana dengan baik, di mana schedule akhir dan schedule awal yang direncanakan sudah sama. Nah, sekian penjelasan dari earned value. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari proyek ini yaitu adalah proyek ini sudah berjalan dengan lancar dengan anggaran yang sudah ditentukan. Anggaran awal dan juga anggaran akhir sudah sama, schedule-nya juga sudah sama, jadi proyek ini sudah sangat bagus untuk digunakan. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi topik ini. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan proyek Libre dalam proyek kami. Sebagaimana dimulai dengan salam, kami juga akan menutupnya dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.